Jangan merasa paling menderita, karena dunia adalah realita dan kamu bukan satu-satunya. Setelah menemani Yani makan siang, aku langsung diburu untuk segera meeting di restoran terdekat Menteng. Tadi Kak Arlan sudah menyuruhku mengeprint resume lumayan banyak. Pertemuan siang ini dipercepat 1 jam karena proyek bareng pemerintah. Jadi meeting kali ini diikuti semua pimpinan direksi dan general manager, termasuk perwakilan dari pemerintahannya juga. Aku sedikit kerepotan saat mencetak karena banyak ditambah mesin print yang sedikit bermasalah. "Kenapa Mbak, mesinnya bermasalah?" tanya Dika, salah satu staf bidang plan division. Berhenti melihatku kesulitan mencetak. Aku menatapnya sekilas lantas mengangguk. "Iya nih, kayaknya malah urgent banget. Meetingnya dipercepat 1 jam," sahutku. Aku mengenal Dika cukup baik. Selama bekerja di sini, dia cowok yang humble, suka membantu dan ramah. "Aku bawa ke bawah aja Mbak, kebetulan mesin print di sana masih berfungsi dengan baik. Nanti kalau Mbak turun, insya Allah udah siap." Dika mengambil alih resume yang sudah kuprint dan aku mengirim lewat email mana saja yang seharusnya ia cetak. "Thanks before. Maaf kalau merepotkan," ucapku tidak enak. Dia tersenyum dan memperlihatkan lesung pipi kanannya. Dia pria yang masuk dalam kategori lumayan tampan. Aku sebagai wanita yang mempunyai mata sehat, munafik jika mengatakan dia jelek. Apalagi lesung pipinya menambah nilai plus untuknya. Itu sekadar penilaianku dari fisik. "Tidak masalah Mbak, see you. Aku tunggu di bawah ya," katanya berlalu. Dengan langkah cepat, aku langsung ke ruangan dan mengambil iPad untuk presentasi nanti. Mataku menatap ruangan Kak Arlan yang sudah tidak ada orangnya. Sepertinya ia sudah di parkiran. Dika sudah stay di meja resepsionis sembari memberikan resume yang sudah dicetaknya. Sekali lagi, aku mengucapkan terima kasih dan menyusul Kak Arlan. Ia berdiri di depan mobil, lantas menyuruhku untuk segera ke tempat tujuan. Jangan mengira aku akan satu mobil dengannya. Kak Arlan jalan duluan dan aku naik motor metik kesayangan. Entah karena jalanan macet, aku kehilangan jejak mobil Kak Arlan. Untungnya tahu tempatnya di mana. Tapi beberapa meter dari tempatku saat ini, di depan terjadi kecelakaan yang melibatkan seorang wanita terjatuh. Aku tidak bisa melihat dengan jelas korbannya karena pikiranku bercabang memikirkan telat datang ke tempat meeting. Tidak lama setelah itu, akhirnya polisi mampu menormalkan jalanan lagi. Aku langsung buru-buru ke tempat yang sudah di-booking. Sebelum itu, menunjukkan ID Kak Arlan Hendrat Maja TBK dan resepsionis mengizinkanku masuk. Aku setengah berlari menyusul Kak Arlan dengan membawa buku catatan dan ballpoint. Saat aku menyelinap masuk ke dalam, sudah banyak orang di sana, penuh malah. Kak Arlan bahkan sudah berdiri sambil mempresentasikan rancangan yang sudah ia bangun jauh-jauh hari. Aku duduk di salah satu kursi tak jauh dari tempatnya berdiri. Kak Arlan memberikan instruksi kepadaku untuk membagikan resume yang sudah dicetak tadi. Aku segera membagikannya. Proyek pembangunan gedung yang akan dibangun di Jaksel tidak main-main, bahkan sampai mengeluarkan budget 13 triliun. I know, ini bukan yang pertama kali, tapi jika mendengar angka yang cukup fantastis itu, seolah mengeluarkan uang adalah hal yang mudah. Meeting masih berlanjut sampai pukul 3 sore, dan kini mereka hanya tinggal membicarakan hal ringan saja. Pembahasan juga tidak seformal tadi, karena wanita hanya ada 3 di sini. Aku jadi merasa tidak nyaman. Dengan sopan, aku permisi untuk ke toilet sekedar membersihkan muka. Wajah yang memantul di depan kaca ini adalah contoh perempuan yang begitu banyak planning dalam hidup, namun banyak sekali yang tidak tercapai. Sholat, aku menatap lekat-lekat wajah itu. Wajah pendosa hebat, di luar kelihatan begitu muslimah dan alim, sedang di dalam, sholat seperti diburu-buru deadline. Tidak tenang, tidak khusyuk, bahkan hari ini aku belum membuka Al-Quran. Pencapaian untuk dunia begitu luar biasa dikerjakan, tidak tahu malam, hujan, panas, siang, bahkan halilintar sekalipun. Takut dimarah oleh atasan jika tidak datang tepat waktu, tapi tidak pernah berpikir dimarah Allah karena malas beribadah. Yes, that's me. Padahal kematian tidak pandang bulu. Siapapun atas kehendaknya bisa saja menghadap Sang Ilahi.
Kematian adalah nasihat yang tak bersuara. Andai aku tahu beratnya kehidupan setelah kematian, pasti aku tidak akan pernah bersantai dalam memanfaatkan waktu yang tersisa. Aku melangkah keluar membuka ketuk pintu, tapi tidak jauh dari sini ada dua orang pria yang begitu serius berbicara. Kini mereka hanya diam, saling pandang penuh amarah. Jaraknya lumayan dekat. Jika mereka menoleh saja, aku yakin pasti akan tahu aku ada di sini. Kak Arlan dan Nasran. Buat apa Nasran ada di sini? Anda pembunuhnya, tegas Nasran. Aku terlonjak kaget mendengarnya. Kenapa Nasran berkata seperti itu pada Kak Arlan? Sudah saya bilang, bukan saya yang menyebabkan dia meninggal. Anda salah paham, Ataya. Balas Kak Arlan membela diri. Mana ada pembunuh yang mau mengaku, sekali pembunuh tetap pembunuh. Aku bingung dengan kondisi saat ini. Siapa yang pembunuh dan siapa yang dibunuh sehingga meninggal? Mereka ada masalah apa? Apa karena masalah ini sehingga Nasran begitu benci dengan Kak Arlan? Akhir pekan adalah hari yang paling dinantikan setiap orang, karena bayang-bayang tentang jalan-jalan dan bersantai akan bergelantung di kepala, melupakan sejenak tentang semua hal yang berbau pekerjaan, sebelum hari Seninnya kembali bergelut dengan setumpuk tugas seambrek yang tiada habisnya. Hari ini juga, karena sesuai kesepakatan, aku akan mendatangi Sheila dan teman-temannya di tempat biasa. Kemarin, saat aku mengatakan akan mengajar anak-anak jalanan, yakni bersorak heboh ingin ikut. Tentu aku senang karena ada teman. Dengan bangganya ia mengatakan, sebenarnya kalau gue disuruh milih, gue lebih suka ngajar daripada ngantor. Secara kan gue pecinta anak-anak, lumayan pinter, cantik juga, setaralah sama Modi Ayunda. Apa katanya? Pecinta anak-anak. Padahal dulu saat bekerja di Ataya Corporation, saat ada anak kecil yang menunggu angkutan di halte, kebetulan kami sama-sama menunggu bis. Anak itu malah memukul wajah Yani dengan buku karena menyebalkannya seorang Yani. Bagaimana tidak, Yani malah SKSD dengan gaya artis dan bertanya pada anak itu apa ada PR. Kalau ada, dia yang akan mengerjakan. Kenal juga tidak. Kali ini yang membawa motor Yani. Aku sudah pamit dengan mama untuk izin menuju Jakpus. Aku mendadak bingung saat sampai di sana. Tidak kutemukan Sheila ataupun satu anak pun. Karena biasanya di jam segini mereka pasti akan berkumpul untuk makan atau hanya menghitung penghasilan. Mataku menangkap ada Satpol PP yang sepertinya tengah berjaga. Maaf Pak, mau tanya, apa Bapak tidak melihat anak-anak yang biasa di sini? Mereka yang sering mengamen atau hanya berjualan tisu? Tanyaku langsung. Ia nampak menilaiku dari atas hingga bawah lalu menggeleng. Anak-anak jalanan yang Anda maksud? Aku mengangguk. Pikiran buruk mulai menghantui pikiranku. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Nasran tempo hari. Apa dia benar-benar akan bertindak jahat pada Sheila dan yang lain? Jika itu benar terjadi, aku tidak akan tinggal diam. Sudah kami buang, lanjutnya sangat santai. Sontak aku mengapalkan tangan kuat-kuat. Buang, sebegitu mudahnya ia mengatakan hal itu. Padahal yang dia maksud buang itu adalah sesama manusia, bukan binatang atau sampah. Buang, maksudnya Anda membawa mereka? Tanyaku penuh penekanan. Aku yakin ini semua ulah Nasran. Di mana lagi ada pria berwajah manusia tapi berhati iblis jika tidak dirinya? Ya, kami hanya menjalankan tugas dari Pak Ataya, lanjutnya. Dugaanku benar, pria itu benar-benar tidak memiliki hati nurani. Sikapnya sudah sangat keterlaluan. Masalahnya dengan anak-anak itu apa? Apa karena mereka ada di jalanan membuatnya meninggal? Tidak kan? Kemana kalian buang mereka? Tanyaku dengan nada tidak bersahabat. Rasanya mereka semua 11-12 dengan Nasran, sama-sama tidak punya hati. Bantar Gebang, jawabnya santai. Pupil mataku melebar mendengar jawabannya. Siapa yang tidak tahu tempat pembuangan akhir TPA atau tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang milik Pemprov DKI Jakarta di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi ini menjadi sorotan dunia setelah adanya unggahan National Geographic tentang TPST Bantar Gebang. Apalagi TPST Bantar Gebang disebut-sebut menjadi lokasi pembuangan sampah terbesar di dunia. Is he crazy? Apa dia sama sekali tidak memiliki hati nurani?
Apa saat pembagian hati dia tidak hadir? Atau Tuhan sengaja tidak memberinya satu organ itu? Dia sama sekali tidak memiliki belas kasih terhadap orang lemah. Apa kalian sudah tidak waras? Di sana mereka akan tinggal di mana? Kataku marah. Mereka hanya menampilkan wajah datar tidak berdosa. Ya, mana saya tahu, saya tidak peduli. Di zaman saat ini, uang lebih utama dari segalanya. Ada uang langsung kerja. Lagian kalian siapa? Mau saya laporin Pak Ataya dan berakhir sama seperti anak jalanan itu, ha? Dia malah semakin terpancing emosi. Karena tidak ingin menambah masalah, aku menarik tangan Yani pergi. Kami langsung melesat menuju Bekasi, karena jarak Menten dan Bekasi hanya membutuhkan waktu 35 menit dan hanya 29 km. Yani tidak keberatan sama sekali. Gimana kalau kita besok demo di kantor Ataya, dak? Tanya Yani tiba-tiba. Mataku membulat mendengarnya. Saat aku ingin menjawab, dia lebih dulu memotong. Gue yakin pasti banyak yang mau ikutan. Kita panggil aja mantan-mantan pekerjanya. Dia yang sudah di PHK, terus anak-anak jalanan yang sering dia tindas, bapak dan ibu-ibu yang sudah jadi korban kekejamannya, sama keluarga-keluarga yang anggota keluarganya dibunuh sama dia. Duh, pasti banyak banget. Secara kan dia banyak haters. Baru setelah demo, dia langsung ada di koran berita harian dan stasiun TV yang heboh memberitakan pimpinan PT Ataya Sepron Herlan Corporation adalah seorang iblis yang tak punya hati. Duh, habis dia. Bukan dia yang habis, tapi kamu. Mending kalau kamu berakhir mendekam di penjara. Kalau di kuburan, tanya aku tidak habis pikir dengan jalan pikirannya. Loh, kok ngomong gitu sih? Aku suruh Yani untuk berhenti sebentar di pinggir jalan. Bicara di motor tidak ada enaknya. Kalau dia yang bicara, dia yang bodoh. Kalau aku yang bicara, dia mendadak tuli. Demo bukan pilihan yang benar dan tepat. Kamu tahu kan kelakuan dia selama ini sudah lebih dari batas kewajaran kan? Tapi apa? Semua media bungkam mendadak tuli dan bisu. Semua karena apa? Uang. Coba bayangin. Kamu sebagai pimpinan demo nanti, yang ada masih di depan gerbang, kamu udah ditahan bodyguardnya, terus dibawa ke pemakaman umum. Jelasku, Yani mendadak berpikir ulang. Tujuan demo memang untuk menegakkan keadilan, tapi lihat siapa yang mau kamu demo. Ataya Nasran Herlan, seorang Chief Executive Officer di PT Ataya Sepron Herlan Corporation, manusia yang paling berpengaruh di Asia. Yang ada bukan mendapatkan keadilan, tapi orang-orang yang kamu ajak demo mendapatkan masalah, bukan menyelesaikan masalah, malah menambah beban masalah, kataku selanjutnya. Terus kita harus gimana? Cari cara yang elegan tapi berkelas. Bersambung.